Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Putri Ramadhani dari kelas 11 minat 7 akan menjelaskan ulang pengerjaan dari ujian matematika tingkat lanjut kemarin. Pada ujian kemarin saya melakukan kesalahan pada menjawab dan dari cara soal-soal tersebut. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dan memberi jawaban yang benar dan lebih tepat dari yang kemarin. Berikut adalah jawaban dan penjelasan dari saya. Di sini saya udah menulis soal dan jawabannya. Namun sekarang saya langsung menjelaskannya aja. Pada soal yang pertama yaitu diketahui suku banyak Px sama dengan x kuadrat 3 min 2x kuadrat 2 min 5x plus 6 mempunyai akar-akar x1, x2, x3. Pernyataannya di sini ada 4. Kita akan mencari benar atau salahnya. Di sini nilai dari nilai x1, x2, x3 sama dengan 2, x1, x3, x2, x3 sama dengan 6. Nilai salah satu akarnya 2, nilai salah satu akarnya 1. Kita akan mencari benar atau salahnya. Di sini saya udah nulis jawabannya, tinggal saya jelasin aja kepada kalian semua. Oke, di sini adalah jawabannya. Di sini saya akan mencari jawaban yang nilainya 2 dulu. Untuk mencari ini ada dari rumus teorema Vieta. Di sini kita akan mencari pakai rumus yang persamaan kubik B per A min B per A. Di sini B-nya adalah 2 dan A-nya adalah X. X itu sama dengan 1. Jadi min 2 per 1 hasilnya 2. Di sini pernyataannya antara benar atau salah, jawabannya benar. Lanjut, kita mencari nilai min-nya. Di sini kita akan mencari pakai rumus teorema Vieta yang min D per A. Di sini kita langsung taruh aja. Di sini 6 itu D-nya di sini 6, A-nya tetap 1. Jadi 6 per 1 sama dengan hasilnya min 6. Di sini berarti hasilnya benar. Lanjut, kita akan cari nilai salah satu akar 2. Benar nggak ya kira-kira? Kita akan mencari Px. X-nya akan diganti oleh 2. Karena apa? Di sini kita akan mencari nilainya itu benar nggak sih salah satunya akar 2. Jadi kita ganti X-nya sebagai 2. X pangkat 3 karena di sini ada 3 min 2, X-nya diganti 2 pangkat 2 min 5x 5 2 plus 6. Di sini kita hasilin dulu. Hasil dari 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 8, 5 dikali 2 10 plus 6 dikurangi aja. Jadi hasilnya adalah 4. Oke, kita akan cari dulu yang nomor 4-nya. Nanti kita akan buat perbandingan. Untuk di sini X-nya kita tetap ganti lagi. X-nya akan kita ganti 1 karena pernyataan di sini akarnya 1. Jadi semua X akan kita ganti 1. Jadi X kita ganti 1 jadi 1 pangkat 3 min 2, 1 pangkat 2 min 5, 1 plus 6. Kita hasilin 1 pangkat 3 hasilnya 3, 1 pangkat 2 hasilnya 1, 1 dikali 2 92, 5 kali 1 5, setelah itu 6. Kita hasilin semua, hasilnya 0. Jadi jawabannya ini adalah salah dan jawaban 0 adalah yang benar. Jadi hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena X itu sama dengan 1, jadi sudah memenuhi syarat.
Jadi jawabannya akarnya tetap 1, bukan akarnya 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 2. Jika suku banyak x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 3 dibagi dengan x min 3 akan bersisa. Jadi di sini kita akan membagi dari suku banyak ini, dibaginya oleh x min 3. Jadi x ini akan kita ganti sebagai 3. Jadi kita udah tulis suku banyaknya di sini, lalu x ini kita ganti 3, jadi x pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus 6 3 pangkat 2 13. Setelah itu kita hasilkan semuanya. 3 pangkat 4 hasilnya 81, 3 pangkat 3 dikali 3 hasilnya 81, 3 pangkat 2 dikali 6 hasilnya 54, min 13 hasilnya adalah 203. Jawabannya ya C. Oke, saya akan menjelaskan yang nomor 3. Jika nilai polinomial Px sama dengan x pangkat 4 plus 4 x pangkat 3 plus mx min 5 untuk x sama dengan min 2 adalah min 29, maka nilai P min 1 adalah, jadi di sini kita akan nyari mx dulu. Di sini x akan kita ganti jadi min 2. Di sini kita akan tulis min 2 pangkat 4 di sini. Begitupun selanjutnya plus 4 min 2 pangkat 3 plus n min 2 min 5. Kita akan hasilin min 2 pangkat 4 plus 16, karena negatif ketemu negatif jadi positif. Setelah itu min 2 pangkat 3 dikali 4 hasilnya 32 min 2n, ini disubstitusikan terus min 5 diturun. 2n akan kita taruh sini karena kita sekarang mau cari nx nya. Jadi 16 nya turun, ini dijadiin min. Setelah itu 32 nya turun jadi min juga, di sini turun 5 plus 29, ini juga disubstitusikan ya guys. Setelah itu 2n sama dengan 8, jadi hasil 16 dikurang 32 dikurang 5 ditambah 29 hasilnya 8. Setelah itu karena kita masih fokus mencari n sama dengan 8 min 2, di sini akan kita turunin jadi 2, di sini hasilnya sama dengan 4. Setelah itu kita akan mencari P min 1-nya. Oke, saya akan ngejelasin nilai P min 1-nya adalah di sini karena kita udah ketemu nx-nya itu sama dengan 4, jadi nx akan diganti jadi 4x. Jadi px sama dengan x pangkat 4 plus 4 x pangkat 3 plus 4x min 5. Jadi di sini kita akan mencari P min 1-nya. P min 1 sama dengan min 1 pangkat 4 plus 4 dikali min 1 pangkat 3 plus 4 dikali min 1 dikurang 5. Jadi hasilnya 1, ini min 4, setelah itu min 4 terus min 5. Jadi hasilnya adalah min 12. Oke, saya akan menjelaskan yang nomor 4. Suatu suku banyak fx jika dibagi x min 2 sisanya 5 dan dibagi x plus 3 sisanya min 10. Jika fx dibagi x pangkat 2 plus x min 6 sisanya adalah, di sini kita akan menggunakan rumus dari teorema sisa 3. Jadi sini agak lumayan rumit karena kita akan mensubstitusikan, akan mengeliminasikan persamaan
ke-1 dan ke-2. Di sini pembaginya adalah X pangkat 2 plus X min 6. Dan di sini kan X plus 3 dan X min 2. Nah, di sini plus 3 ini akan disubstitusikan menjadi min 3. Begitupun juga min 2 akan menjadi plus 2. Jadi positif dan negatifnya bertukaran. Jadi di sini akan dituliskan rumusnya FA sama dengan PA plus Q. A-nya ini adalah 3, jadi positif ya karena disubstitusikan. Jadi A-nya ini tuh adalah pembaginya. Jadi F3 sama dengan 3 PA-nya ini adalah 3 plus Q. Di sini akan kita turuninnya adalah sisanya. Min 10 sama dengan min 3 P plus Q. Keduanya adalah di sini A dan di sini B. Jadi yang B-nya di sini adalah 2. Jadi FB sama dengan PB plus Q. Jadi B-nya akan kita ganti 2 karena pembagiannya 2. Jadi F2 sama dengan 2P plus Q. Jadi 5 sama dengan 2P plus Q. Kita cari eliminasi persamaan dari 1 dan kedua, lalu kita substitusi nilainya. Oke, lanjut. Di sini saya akan ngejelasin dari eliminasi persamaan antara 1 dan 2. Jadi di sini kita tulis yang A dulu, min 3P plus Q sama dengan kita tulis sisanya. Q-nya kita coret aja. Terus 2P plus Q sama dengan ya sisanya 5. Jadi Q-nya kita hapus aja. Jadi yang kita akan hasilkan adalah min 3 dikurang 2, hasilnya adalah 5. Setelah itu kita akan kurangi juga hasil dari min 10 dikurang 5, hasilnya 15. Jadi kedua hasil dari ini, dari pembagi dan sisa ini akan kita bagi. Jadi 5 dibagi 15 hasilnya adalah 3. Oke, selanjutnya akan menjelaskan hasil dari substitusi nilai P dan persamaan P1. Jadi hasil eliminasi itu adalah nilai P-nya, hasilnya adalah 3. Jadi min 3 P plus Q, min 3 dan kurang 3. Jadi ini nanti akan dikali plus Q sama dengan min 10. Jadi min 3 dikali 3 hasilnya min 9 plus Q sama dengan min 10. Habis itu kita akan cari Q-nya. Q-nya adalah min 10 plus 9, hasilnya adalah min 1. Pertanyaan dari jika f(x) dibagi ini semua, hasilnya adalah, karena ini hasilnya 1, jadi hasil dari semua yang kita cari adalah B. 3x min 1. Saya akan menjelaskan yang nomor 5. Suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 min px pangkat 2 min 28 x plus 15 habis dibagi oleh x min 5. Salah satu faktor linear lainnya adalah sini kita akan mencari faktor linear lainnya. Pertama kita tulis dulu untuk suku banyaknya dan pembagiannya. Pembagian di sini x min 5 ini suku banyaknya. Lalu x-nya akan kita ganti oleh min 5 karena di sini udah ada dari pembagiannya. 5 sama dengan 2x pangkat 3 min px pangkat 2 min 28x plus 15. X-nya kita ganti juga sebagai 5 dari pembagian ini. Jadi F5 sama dengan 2
hasilnya 250. Lalu 5 pangkat 2 hasilnya 25. P nya kita taruh di belakangnya. 5 dikali 28 hasilnya 140. Lalu 15 nya turun. Kita hasilin dulu. Kita hasilin yang 250 min 140 plus 15 hasilnya 125 min 25, karena ini tidak langsung digabung untuk menjumlahkannya, karena kita akan mencari P nya dulu. Jadi P sama dengan min 25 karena dipindahkan, terus ininya juga di min 25 min 125 kita bagi min 125 per min 25 hasilnya 5. Jadi P itu sama dengan 5. Dapat ini hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mencari faktor linear lainnya pakai cara Horner. Di sini karena kita udah ketemu P nya itu 5, jadi sini 5 kita taruh sini. Setelah itu ini adalah suku banyak fx nya yang ada di soal. Jadi kita tulis 2 min 5 min 28 15. Jadi cara untuk mengerjakan Horner adalah 2 ini akan kita turunin langsung di sini. Jadi 2 ini akan kita kalikan ke 5. Jadi 2 kali 5 hasilnya 10. Setelah itu min 5 ditambah 10 hasilnya 5. Setelah itu 5 ini kita kalikan ke 5 yang di sini. Setelah itu hasilnya 25 kita taruh di sini. Setelah itu kita tambahkan min 28 ditambah 25 hasilnya min 3. Min 3 dikali 15 hasilnya min 15. Setelah itu kita tambahkan semua hasilnya 0. Lalu kita tulis di sini adalah x2 1. Jadi inilah hasil yang udah kita cari di Horner tadi, cara Horner tadi. Terus kita cari faktor lainnya, hasilnya adalah 2x min 1 dan 2x min 6. Karena di sini kita mencari jawabannya dari pilihan ganda, di pilihan ganda dan yang ini jawabannya adalah yang C. Jadi 2x min 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor terakhir, yaitu nomor 6. Pada soal ini adalah populasi bakteri bertambah sesuai model polinomial Pn sama dengan 2n pangkat 3 plus 5n pangkat 2 plus 10n plus 100 dengan n jam sejak awal pengamatan. Tentukan selisih jumlah bakteri antara jam kedua dan jam ketiga. Jadi pada pengerjaan ini n akan kita ganti oleh antara jam kedua dan jam ketiga. Kita akan mencari yang jam keduanya dulu, karena n ini akan kita ganti oleh jam yang kedua dulu, karena kita akan mencari yang ini pertama. Jadi Pn yang akan ganti 2. Jadi P yang tadinya soalnya adalah Pn sama dengan 2n pangkat 3 plus 5n pangkat 2 plus 10n plus 100. Akan kita ganti P2 sama dengan 2 pangkat 3 plus 5 2 pangkat 2 plus 10 2 plus 100. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 hasilnya 16. 2 pangkat 2 dikali 5 hasilnya 20. 10 dikali 2 hasilnya 20 plus 100. Jadi hasil total jam kedua adalah 156. Lanjut yang jam ketiga, kita akan mengganti langsung saja ke n nya akan kita jadi 3. Jadi P3 2 3 pangkat 3 plus 5 3 pangkat 2 plus 10 dikali 3 plus 100. Jadi 3 pangkat 3 dikali 2 hasilnya 54. 3 pangkat 2 dikali 5 hasilnya 45. 10 kali 3 hasilnya 30, turun 100 hasilnya 100. Hasilnya 229. Lalu dari jam kedua, jam ketiga sudah kita temukan. Lalu kita akan selisihkan hasil
jam yang sudah kita tentukan. Oke teman-teman, kita akan melakukan penyelisihan jam antara jam kedua dan jam ketiga. Jadi kita akan taruh jam ketiganya pada pertama dulu karena jumlahnya lebih besar, lalu dikurangi oleh jam kedua yang hasilnya tadi 156, hasilnya adalah 73. Jadi selisih antara jam kedua dan jam ketiga adalah 73. Sekiranya itulah video penjelasan dari saya. Saya harap video ini memberikan penjelasan dan cara jawaban yang benar. Kepada Bu Rahma, saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam penjelasan di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.